Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Dari Hamid Al-Laqaf, halaman 14 sebelumnya, halaman 15. Thumma'lam, ada nggak? Thumma'lam, baris ke yang garis tebalnya, yang diberikan tanda tebal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 baris dari atas. Masih lanjutan dari yang kemarin, cuma diloncat sedikit. Ada nggak? Thumma'lam anna asla zuhud. Ada nggak? Ada? Kita artiin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Thumma'lam, maka ketahuilah, anna asla zuhud. Thumma'lam, maka ketahuilah, anna asla zuhud, bahwa hakikat zuhud itu, al-ijtinabu anil maharim, menjauhi hal-hal yang dilarang. Menjauhi hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang itu hal-hal yang haram. Anil maharimi kabiriha wa saghiriha, baik yang besar maupun yang kecil. Baik yang besar maupun yang kecil. Lanjut lagi di bawahnya. Wa ada'u jami'il faraidi. Ada? Dan melaksanakan semua kewajiban. Wa ada'u jami'il faraid, dan melaksanakan semua kewajiban, yasiriha wa asiriha, baik yang susah, baik yang mudah maupun yang susah. Baik yasir artinya mudah. Asir artinya, asir apa artinya? Difficult. Kalau yasir artinya easy, kalau asir artinya difficult. Kata orang Sunda begitu. Kata orang Sunda ya. Orang Sunda yang, sebentar. Apa ini? Wa asiriha, dan yasiriha wa asira, baik yang mudah ataupun yang susah. Lanjutannya, wa tarkud dunya, dan meninggalkan dunia, ala ahliya, kepada orang-orangnya. Qaliliha wa kathiriha, baik yang sedikit maupun banyak. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang apa itu arti dari kata zuhud. Udah? Qaliliha wa kathiriha, baik yang sedikit maupun banyak. Perhatikan semuanya, lihat ke depan. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang bercanda, jangan ada yang ngobrol. Jangan ada yang ngobrol. Semuanya lihat ke depan. Semuanya lihat ke depan. Aqul yanzur ilal amam wala ahad yaltafit. Al-kullu yanzur ilal amam, ilal amam. Al-kullu yanzur ilal amam. Ninis, Nuri, miring, miring, miring no, miring. Bagus. Kita akan menjelaskan satu istilah yang sering disalahpahami, tapi itu juga penting untuk dipahami, yaitu istilah zuhud. Kalau disebut kata zuhud, itu bukan berarti hidup miskin, ya. Disebut orang zuhud, orangnya disebut sebagai apa? Kalau akhlaknya namanya zuhud, orangnya disebut sebagai zahid. Zahid. Ini pesan penting yang kalau misalnya kita bisa amalkan, bisa memberi manusia kebahagiaan,
Zuhud itu bukan berarti hidup fakir, bukan berarti hidup miskin, bukan berarti harus hidup di perkampungan, menjauhi perkotaan, bertapa di dalam goa dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an setiap hari, gak mau kerja di pabrik, gak mau berbisnis, gak mau punya mobil, gak mau punya motor, pengennya jalan kaki, gak pakai sendal. Bukan itu makna zuhud. Zuhud itu maknanya adalah, di antara maknanya, tidak memiliki kecintaan berlebih kepada dunia. Penting gak itu menurut kamu? Penting gak? Kenapa penting? Karena di luar sana banyak orang hidupnya itu didikte sama dunia, ya kan? Keluar rumah jam 7, sholat subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, balik-balik malam, maghrib juga lewat, isya juga lewat. Kalau Ramadan makan, gak pernah puasa. Suatu waktu dilewatin, Ramadan gak pernah dijalanin. Dengan alasan apa katanya? Mencari uang, berbisnis. Berbisnis, punya proyek ABCD dan lain-lain, sampai-sampai dia lupa dengan kewajibannya sendiri. Anak istri terlantar. Anaknya cuma dikasih makan, dikasih minum. Udah kayak hewan doang, ya kan? Kamu kalau misalnya punya piaraan di kandang, dikasih apa itu? Makan, minum. Dididik nggak sama kamu kalau hewan? No, kamu calon ibu. Banyak sekarang orang tipe-tipe orang tua, dia menyangka ngurus anak itu cukup dengan ngasih makan, ngasih minum, udah. Sekolah ya, yang penting sekolah aja. Ada kan yang kayak begitu kan? Ada anak-anak yang sejak kecil itu diperlakukan seperti hewan yang lain. Yang nggak kalah penting bagi manusia itu apa di samping makan dan minum? Pendidikan, keteladanan dari orang tuanya, diajakin berzikir, diajarkan sholat, dasar-dasar agama. Itu kewajiban orang tua sebetulnya, itu kewajiban orang tua kamu itu. Dimasukin ke pondok ya karena sebagian orang tua kamu ada yang sibuk, nggak punya waktu. Kiai yang menghandle, ustadz yang menghandle di sini. Jadi ada orang di luar sana yang hidupnya itu diperbudak sama dunia. Kira-kira menurut kamu bahagia apa sengsara orang kayak begitu? Duitnya banyak nih, di ATM-nya 1 miliar. Di ATM-nya 1 miliar, tapi dia tidak pernah puas dengan yang dia miliki. Mobil 1, dikasih yang mewah 1. 1 bulan, 2 bulan kemudian merasa bosan, pengen nambah lagi. Ada yang kayak begitu kan? Ada yang kerjaannya ngoleksi mobil, ada kan? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka orang-orang yang berlebihan. Kalau saya punya baju kira-kira katakan 20-30 misalnya, tapi saya butuh baju itu, kira-kira itu berlebihan apa enggak? Saya punya mobil 5, tapi 5-5-nya saya butuhin. Saya punya anak 4, buat saya 1. Atau saya punya mobil 10, anak saya ada 5, kemudian ada saudara saya, ada orang tua saya, bapak saya, ibu saya, karyawan saya. Dikasih mobil semuanya. Mobilnya 10. Berlebihan apa enggak itu? Kenapa tidak berlebihan? Karena sesuai kebutuhan. Tapi kalau kamu sendiri, punya mobil 20 biji. Kamunya sendiri nih. Yang dibutuhin paling banyak mobil itu 5 lah katakan. Kamu beli 20. Kira-kira itu berlebihan apa enggak? Itu berlebihan. Agama tidak menyukai alat semacam itu. Kecuali kalau buku ya, kalau buku beda. Kalau buku beda. Dengerin. Kalau buku beda, nggak ada kata berlebihan. Tuh lihat tuh. Perpustakaan saya, kagak ada ujungnya. Sekarang aja udah mau nambah-nambah lagi. Udah nggak cukup. Beda cerita kalau buku, karena dia itu wasilah untuk menyebarkan ilmu. Tapi kalau aksesoris emas, tergantung emas juga. Kalau misalnya buat nabung, boleh apa enggak? Boleh. Berlebihan apa enggak? Yang berlebihan enggak apa? Pakai gelang segini nih. Kayak emak-emak zaman dulu itu. Kalau misalnya pamer, terus pengajian digini-giniin kan, sengaja bikin gelang baju, lengan baju yang agak sedikit ke sini nih, biar ini kelihatan gini. Nah, itu nggak boleh begitu. Itu bukan zuhud itu namanya.
Jadi sikap zuhud itu bukan berarti tidak memiliki dunia, tapi tidak diperbudak oleh dunia. Jadi kamu jadi orang kaya, bisa nggak jadi orang zuhud? Ya bisa, jadi miliarder kamu. Tapi apa tolak ukur zuhud itu? Kata guru saya, antakuna dunya fi yadik la fi qalbik. Dunia itu ada dalam genggaman, tapi nggak sampai masuk ke perasaan. Bisa nggak kamu? Gampang nggak itu? Susah, no. Susah. Buktinya apa? Sekarang kamu kalau kehilangan barang, kira-kira sedih nggak? Jangan kamu deh, saya aja kehilangan barang saya. Kehilangan ini. Saya punya Kindle. Di sini ada buku ribuan. Ini kemana-mana alat ini saya bawa. Mau pengajian, mau ceramah, mau seminar, kemana-mana saya bawa. Kalau ini suatu ketika hilang, saya pernah nih kehilangan benda ini. Dulu waktu di Mesir, waktu saya ke sebuah pusat perbelanjaan di Kairo itu, malam-malam sama Telia itu. Balik dari sana, saya bawa ini kan buat apa namanya belanja buat alat dapur, buat apa namanya masak di dapur, belanja beras lah, inilah itulah. Habis itu karena perjalanannya agak jauh, saya naik taksi, kemudian ininya tuh ketinggalan di apa tuh namanya, apa tuh di teras tembok samping jalan raya gitu. Taruh ini. Ya Allah ya Karim, itu sepanjang jalan yang di otak saya itu cuma ini aja. Karena merasa ini buku isinya itu ribuan, begitu ini alat harganya lumayan, bagi ukuran mahasiswa kan lumayan. Ya kan? Nggak bisa tenang, gelisah, sholawat aja terus sepanjang jalan. Nah itu tanda bahwa kita itu belum memiliki akhlak zuhud itu. Tapi ada orang-orang di luar sana kalau misalnya duitnya hilang atau barang kesayangannya hilang, bagi dia itu biasa aja. Bahkan ada kata guru saya itu, kalau orang sudah sampai pada level itu, dia itu melihat emas dengan melihat tanah itu sama. Yastawi indahu dzahab wat turab. Jadi kamu kalau misalnya ngelihat emas dengan tanah sama, beda pandangan kamu. Oh jangankan emas dah, duit. Duit 1 miliar ditaruh di truk sama tanah satu ton ditaruh di truk. Kira-kira pandangan kamu sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Jadi ini akhlak yang hanya dimiliki oleh orang-orang khusus. Tapi kalau orang sudah memiliki dan merasakan itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Karena dia tidak diperbudak oleh dunia. Nah sekarang di sini ada penjelasan yang lebih detail. Zuhud itu katanya tadi apa? Lihat. Al-ijtinab anil maharim. Menghindari hal-hal yang jadi nggak mungkin ada cerita orang zuhud tapi kagak sholat. Dengan alasan apa katanya? Dengan alasan sholat itu yang penting cukup doa aja. Ada kan orang kayak gitu kan ngomongnya kan? Sholat mah yang penting doa aja katanya. Kan sholat itu maknanya doa. Ya secara kebahasan maknanya doa. Tapi secara agama sholat bukan cuma doa. Aqwal wa af'al muftatahatun bit takbir, muftatamatun bit taslim, bisyara itu maksusoh. Pekerjaan, perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu namanya sholat. Jadi kalau ada orang, bahasa kerennya zuhud itu asketis. Ya. Nanti dikit-dikit pahamlah bahasa-bahasa begituan ya. Asketis. Asketis itu artinya sikap zuhud. Zuhud itu sekali lagi artinya bukan hidup miskin, bukan berpenampilan lusuh, bukan menjauhi perkotaan. Kamu misalnya bertapa dalam goa dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah, bukan. Tapi zuhud itu belajar menyingsingkan kecintaan berlebih terhadap dunia. Kamu sebagai anak remaja bisa nggak bersikap zuhud sama pacar kamu? Bisa nggak? Sebagai anak remaja bersikap zuhud sama pacar bisa nggak? Artinya apa? Kalau orang zuhud dalam anak remaja yang zuhud itu begini. Dia suka sama perempuan, yang perempuan suka sama laki. Tiba-tiba di kemudian hari dia mulai bosan sama kamu. Terus tiba-tiba berpaling ke lain muka. Ditikung sama orang. Perasaan kamu kira-kira sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Jawab, sakit apa enggak? Tergantung. Bagi orang yang sudah memiliki atau tidak memiliki ketergantungan duniawi, dan emang rasanya nggak ada anak muda kayak begitu ya. Di mana-mana anak muda kalau misalnya kekasihnya diambil itu pasti sedih, ya kan Jal? Iya nggak?
Benar nggak? Ngalamin nggak kamu? Bayu, suka perempuan kamu nggak? Hah? Suka perempuan? Kebayang nggak sama kamu? Kalau begitu tuh, diambil sama orang, pasti merasa sedih kan? Itu manusiawi, manusiawi. Tapi ada orang-orang, andai kata sosok yang dikasihnya diambil sama Gusti Allah, dia bersedih dengan kesedihan yang normal. Kalau anak muda sekarang kan nggak begitu. Galau itu kan bisa berbulan-bulan, ya nggak? Iya kan? Itu kira-kira kamu sengsara atau bahagia kalau ada perasaan kayak gitu? Sengsara atau bahagia? Sengsara. Tapi ada orang-orang, ketika orang dikasihnya itu diambil, mau itu wafat, mau itu diambil orang, dia bersedih dengan kesedihan yang normal tanpa kesedihan yang berlebih. Itu tanda dia sudah mulai tertanam dalam dirinya akhlak zuhud. Tidak tunduk atau tidak diperbudak oleh dunia. Dunia itu bentuknya banyak. Kalau bagi laki-laki apa? Perempuan, harta, tahta, wanita. Ya kan? Kalau bagi kamu, harta, tahta, pria. Ya enggak? Ya enggak, no? Kalau orang kerjaannya nyari harta, nyari tahta, nggak bosan berhubungan dengan pria, itu tanda orang yang udah pasti sengsara. Kerjaannya nyari harta, nyari tahta, nggak pernah puas tuh dengan 3 hal tadi. Dapat suami 1, udah dikasih yang baik, yang soleh. Cuman kalau kegantengan kurang gitu kira-kira lah. Nyari yang pengen yang lebih ganteng. Kamu juga sama, laki-laki sekarang kayak gitu kan. Punya istri baik, soleha, menunaikan kewajiban, tapi nggak pernah puas. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya orang akan merasa sengsara. Karena itu perlu belajar. Kita nggak bisa seperti mereka-mereka itu. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uridu alayya batha Makkah antuj'ala liya dhahaban." Kata beliau dalam sebuah riwayat, suatu ketika Allah itu menawarkan kepadaku batha Makkah. Batha itu lembah-lembah atau aliran sungai ya di Makkah supaya jadi emas. Nabi Muhammad bilang Allah menawari dirinya itu lembah-lembah di kota Makkah itu supaya menjadi emas. Tahu nggak jawabannya apa? La ya Rabb, tidak ya Allah. Bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Aku memilih lapar 1 hari, memilih kenyang 1 hari. Ammal yaum alladhi aju'u fi fa'atadarrau ilaik wa ad'uk. Pada hari aku lapar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari aku lapar, aku memilih berdoa dan merendahkan diri di hadapanmu ya Allah. Ammal yaum alladhi ashba'u fi, adapun pada hari aku kenyang, ahmaduk wa uthni alaik. Aku memujimu dan memanjatkan pujian terhadapmu. Jadi beliau ditawari lembah, di riwayat lain disebutkan Jabal Uhud. Jabal Uhud itu artinya Gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada di Madinah. Gunung ditawari jadi emas, beliau juga menolak. Bisa nggak kita aja kayak begitu? Kamu ditawari sekarang sama orang tua kamu. Nah, ibu kasih duit 500.000 ya untuk bulan ini. Kenapa, Ma? Karena kamu ulang tahun. Ibu kasih duit 500.000, ini baju baru. Kira-kira kamu nolak apa enggak? Kamu nolak apa enggak itu? Enggak nolak. Ada orang-orang di luar sana yang kalau dikasih dunia, dia enggak mau. Karena hatinya sudah benar-benar bersih, keimanannya sudah benar-benar jernih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia itu terasa tidak bernilai gitu. Kita nggak bisa seperti mereka tuh. Tapi minimal harus belajar supaya apa? Supaya kita tidak sengsara dan tidak diperbudak oleh dunia. Al-ijtinab anil maharim. Jadi yang pertama, tolak ukur zuhud itu apa? Meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi nggak mungkin orang zuhud kemudian pacaran. Nggak mungkin, mustahil. Meninggalkan yang haram, baik yang besar maupun yang kecil. Dosa itu ada 2 macam dalam agama Islam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu apa aja? Dosa yang mendapatkan ancaman keras dalam Al-Quran itu dosa besar. Seperti apa misalnya? Musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tegas tuh, Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan.
Dosa syirik itu yang paling atas, dosa yang paling rankingnya paling atas, dosa besar itu dosa musyrik. Kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah adanya Tuhan selain Allah, seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Satu, musyrik. Di antara apa dosa lainnya apa? Yang dosa besar itu uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ingat ya, durhaka sama orang tua itu dosa kecil apa dosa besar? Kecil apa besar? Jadi kalau kamu ngomong sama ibu kamu, yang bikin ibu kamu sakit hati, padahal kamu bisa menghindari itu, hati-hati itu. Kamu lihat ya orang di luar sana, rata-rata orang yang berhasil dalam hidupnya, itu rata-rata punya hubungan baik dengan orang tuanya. Orang muslim ataupun non-muslim, rata-rata begitu. Jadi bakti sama orang tua itu, kamu sadar atau enggak, itu rahasia kebahagiaan dan kesuksesan hidup kamu. Kalau nggak percaya, buktiin aja. Saya dulu sering kan ngasih ngomong kayak begitu kan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bayangkan Allah menyandingkan perintah menyembahnya dengan berbuat baik kepada orang tua. Kebayang nggak itu kemuliaannya? Kayak berarti ada rahasia besar di balik itu. Kalau pengen berhasil, pengen sukses, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Punya bapak, punya ibu, kamu niatkan kalau kamu kuliah, niatnya membahagiakan orang tua supaya tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Gak usah kuliah ya nak, nikah aja. Oh iya bu, aku juga pengen nikah. Nikah tapi diniatkan supaya apa? Membahagiakan orang tua. Kalau harus terpaksa menikah, tapi kalau saya bisa negosiasi, jangan dulu. Ya, selesai mondok, mana si Paul? Tuh, nggak ada orang. Mana Paul? Masa? Ya, yang kelas 6, Eno, Salwa. Jangan kawin. Kawin nanti. Jodoh itu masih ingat seperti apa yang saya bilang, jodoh itu seperti kematian. Waktunya datang, dia pasti akan kalau dia belum saatnya datang, kamu kejar sampai ujung utara sekalipun gak bakal datang. Itulah jodoh. Kalau sudah, bagaimana caranya supaya saya dapatkan jodoh yang baik, kemudian saya nggak menganggur, nggak jadi perawan tua. Caranya gimana? Bukan pacaran kesana sini, bukan cari pasangan kesana kemari, bukan. Caranya gimana? Kamu perbaiki diri kamu sendiri. Ada yang kurang dari diri kamu tambal. Biasanya sholat bolong-bolong, misalnya, nauzubillah ya, mulai belajar sholat, bertobat. Wah, aku punya akhlaknya kurang baik ya, cara ngomong aku tuh merasa bikin orang sakit hati. Koreksi itu. Perbaiki diri sebaik mungkin, lama-kelamaan, kemudian kamu persiapkan mental. Menunjukkan sama Gusti Allah kalau kamu udah siap menikah. Nanti pada saatnya ketika kamu udah mulai membaik, ibadah kamu tunaikan, kemudian mental kamu udah siap, Allah ngelihat, oh ini hambaku sudah layak mendapatkan jodoh, akan dikirimkan jodoh yang baik. Jodoh itu cerminan dari diri kita. Kalau kamu pengen cermin yang kusam apa yang bening? Kalau pengen yang bening gimana caranya? Menurut kamu gimana caranya? Kamu cermin begini nih. Habis main bola, dekil, burik. Dekil, burik, apa lagi itu? Dalam keadaan begini nih, bercermin kayak begini, hasilnya kayak gimana? Hasilnya gimana? Kalau bobolokot begitu hasilnya gimana? Kira-kira yang terpantul di cermin itu bening apa burik? Burik. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa itu bisa burik begitu? Ya karena wajahnya juga burik. Wajahnya burik, jangan berharap seperti berlian. Wajahnya burik, ya burik juga. Nah, pengen dapat suami yang soleh, yang tutur katanya itu membuat kita terkagum-kagum, santun, ramah, tanggung jawab, penyayang. Pengen gak kayak begitu? Jawab, pengen gak? Pengen gak? Caranya gimana? Kerjaannya jangan main TikTok terus. Jangan main Instagram terus. Gimana caranya? Sampai lupa sholat. Sholat yang benar, ngaji, perbaiki akhlak. Itu seolah-olah kamu lagi mandi itu kayak begitu. Paham gak? Memperbaiki sholat, memperbaiki akhlak, memperbaiki diri, mentalitas dikuatkan. Seolah kamu lagi mandi. Pas udah selesai mandi, pakai skincare, ngaca, bening apa kagak? Kayak begitu. Jadi jodoh tuh kayak begitu. Pengen suami yang bagus, ya kamu harus belajar memperbagus diri sendiri. Bener nggak omongan saya? Ya nggak? Caranya begitu. Ya. Sampai mana tadi itu saya ngomong? Kok jadi jauh-jauh begini? Oh iya, dosa. Dosa besar itu durhaka sama orang tua. Di antara lainnya apa dosa besar itu? Berzina. Kemudian apalagi sariq, ya nyuri juga berapa? Kalau nyuri 5.000 doang bukan dosa besar ya.
Bukan berarti kita menyepelekan mencuri, tapi mencuri juga beda-beda. Kamu kira-kira bisa menyamakan nggak orang mencuri 1 miliar dengan 5.000, bisa nggak? Dosanya sama apa kagak? Ya beda lah, beda. Syahadatuz zur, bersaksi palsu, dosa besar. Ada orang tidak melakukan perbuatan kriminal, terus kamu dibayar sama orang lain. Kamu nanti bersaksi di hakim ya, kamu sebagai saksi kalau dia melakukan perbuatan ini. Padahal kamu sendiri tahu itu orang itu nggak melakukan. Kamu dibayar. Ada nggak kayak begitu sekarang? Orang dibayar supaya bersaksi palsu. Ada nggak? Gara-gara persaksiannya orang lain terjerumuskan ke penjara. Ada nggak? Itu dosa besar. Dosa besar. Apalagi syurbul khamar, minum khamar, dosa besar. Mabok itu bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil kayak gimana? Dosa kecil gimana? Di musola ada anak kantin keluar, terus natap dari jauh. Di musola, di podium, natap dari jauh. Cantik banget ya. Kalau aku jadi suaminya gimana ya? Terkagum-kagum, iya kan? Kemudian sampai ke kamar, aduh, berhayal. Dapat istri kayak begitu, cantik ya. Anggun lagi orangnya. Siapa itu orang kantin itu? Kayak begitu siapa itu? Kayak begitu. Nah, dosa kecil itu kan nggak bisa dosa kayak begitu disamakan dengan kamu pacaran dua-duaan di kamar, kan sama, nggak bisa disamain kan? Iya nggak? Sama apa beda itu dosanya? Beda. Ingat, kalau dosa kecil itu akan terhapus seiring dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi kalau kamu wudhu nih, mata kamu misalnya agak sedikit jelalatan, tapi nggak sering. Dosa kecil kalau tiap hari dilakuin, jadi dosa besar juga ujung-ujungnya, paham nggak? Paham nggak? Tiap hari ngehayal di perempuan gitu loh, paham nggak? Jadi kalau menghayal sekali, 2 kali, nggak sengaja gitu, lagi hilaf, itu kalau misalnya kita berwudu, kemudian dibasuh, basuhan terakhir itu seiring dengan jatuhnya tetesan terakhir, dosa kita juga berguguran. Kalau dosanya dosa kecil. Ngambil duit 1.000 misalnya, 1.000. Teman kamu juga kalau ketahuan kayaknya bodoh amat gitu kan? Itu contoh dosa kecil. Paham ya? Kalau dosa besar nggak bisa begitu, nggak bisa terhapus dengan amal, nggak bisa terhapus dengan wudhu doang. Harus bagaimana? Sholat 2 rakaat, taubat di hadapan Allah, baca istighfar yang banyak, menyesali yang sudah terjadi, bertekad tidak mengulangi di masa depan, ditambal dengan amal kebaikan. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan supaya bisa menghapusnya. Itu baru. Gitu ya. Jadi zuhud yang pertama itu tarkul maharim kabiriha wasaghiri, al-syinab anil maharim. Menghindari hal-hal yang haram, baik yang besar maupun yang kecil. Wa ada jami'il faraid, menunaikan semua kewajiban. Jadi orang zuhud adalah orang yang menunaikan kewajiban dalam agama. Gak mungkin orang zuhud gak sholat, gak mungkin gak puasa. Tapi mungkin gak orang zuhud tapi gak puasa sunnah, mungkin gak? Mungkin. Karena sesuatu yang sunnah itu gak diwajibkan untuk kita kerjakan. Ini biasanya kalau orang soleh, ibadahnya itu gak cuma yang wajib doang. Kalau orang soleh biasanya ibadahnya bukan cuma yang wajib doang. Yang sunnah-sunnah pun dia kerjakan. Yang ketiga apa? Ini yang tadi saya bilang. Tarkud dunya ala aliha qaliliha wa kathiriha. Sedikit ataupun banyak dunia itu ditinggal. Ingat, dunia ditinggalkan itu bukan berarti nggak bekerja. Bukan berarti nggak mencari nafkah. Bukan berarti nggak berbisnis. Ditinggalkan mesin apa, Nok? Ditinggalkan mesin apa? Dengan apa? Ditinggalkan dengan apa maksudnya? Meninggalkan dunia itu dengan apa maksudnya? Meninggalkan dunia dengan hati dan perasa supaya tidak diperbudak. Jadi gini gambar orang zuhud itu. Kerja mah kerja dia. Pagi keluar rumah, datang ke pabrik atau dia berbisnis, apapun itu bentuknya. Dia kemudian mengatur keuntungan, mengatur pengeluaran, kemudian pemasukan, di-manage. Itu nggak jadi masalah. Yang membedakan orang zuhud dengan enggak itu apa? Yang satu sama-sama bekerja nih, sama-sama mencari dunia. Yang satu diperbudak oleh dunia, sehingga dia lupa dengan kewajibannya, lupa dengan dirinya sendiri, lupa dengan hak badannya, anak istrinya ditelantarkan gara-gara alasan mencari duit. Sementara yang satu tidak diperbudak oleh dunia. Itulah yang dimaksud dengan zuhud.
Paham nggak? Kamu sadar nggak pentingnya beginian tuh apa? Pentingnya akhlak begitu buat apa? Supaya apa? Supaya apa? Supaya apa kita belajar menanamkan sikap zuhud itu supaya apa? Supaya tidak sengsara, supaya tidak diperbudak oleh karena banyak orang di luar sana nggak merasakan nikmatnya hidup gara-gara apa? Gara-gara dikuasai oleh dunianya, dikuasai oleh pekerjaannya, oleh bisnisnya, oleh duitnya, oleh ATM-nya. Paham? Ada yang begitu? Ada. Tidur sampai 2 jam sehari semalam. Bukan buat ibadah tapi buat ngatur duit, buat ngatur bisnis yang bercabang-cabang. Gak puas dengan satu bisnis, bikin bisnis yang lain, sampai kagak ada ujungnya. Ingat, berbisnis, berdagang, bekerja, salah apa enggak itu? Salah apa enggak kalau kita berbisnis mencari uang itu salah apa enggak? Enggak salah, bahkan itu wajib. Kalau kita menjadi suami, punya kewajiban mencari nafkah, wajib. Yang diwaspadai adalah supaya apa yang kita lakukan itu tidak sampai memperbudak diri kita sendiri. Kita lanjutkan nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.